Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sharing mengenai tips mendampingi anak belajar online di rumah selama pandemi. Selama masih diberlakukannya pembelajaran daring di rumah, setiap orang tua sudah seharusnya perlu mengetahui cara atau tips mendampingi anak belajar online. Dikarenakan guru tidak memungkinkan untuk datang ke setiap siswanya. Tentu saja hal ini membuat belajar mengajar anak sepenuhnya terpaku kepada orang tua. Akan tetapi, mungkin tidak semua orang tua terbiasa mendampingi anak belajar, yang terkadang bisa menjadi tantangan baru bagi kedua orang tua. Bahkan, tak jarang pula orang tua yang kalang kabut atau pusing sendiri nih, karena banyaknya pelajaran dan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, agar semua proses belajar tetap efektif meskipun dilakukan di rumah, maka para orang tua harus mengetahui tentang tips mendampingi anak belajar online selama pandemi. Lalu, apa saja sih tips-tipsnya? Yang pertama, yaitu memberikan suasana belajar yang kondusif. Tips mendampingi anak belajar online yang pertama adalah dengan mempersiapkan suasana belajar yang kondusif, nyaman, dan aman. Terkadang, anak mungkin akan merasa bosan ketika terpaksa harus berdiam diri di rumah. Oleh karena itu, para orang tua harus bisa menyiapkan ruangan khusus yang menjadi anak lebih semangat untuk belajar. Misalkan, seperti menyediakan meja belajar khusus, tidak ada suara televisi, musik keras, ataupun percakapan yang lantang ketika anak sedang bersiap untuk belajar atau sedang belajar. Selain itu, para orang tua bisa mengizinkan anak untuk istirahat sejenak sambil menyiapkan cemilan atau minuman favoritnya. Adapun yang kedua, yaitu membuat jadwal belajar harian. Setelah menyiapkan suasana belajar yang kondusif, tips mendampingi anak belajar online selanjutnya adalah dengan membuat jadwal belajar harian. Pastikan bahwa jadwal belajar anak tersusun dengan rapi, mulai dari bangun pagi di jam tertentu, sarapan, kapan mulai belajar, waktu istirahat, hingga berakhirnya sesi belajar. Berapapun usia anak, mengajarkan mereka untuk selalu menepati jadwal harian yang sudah ditetapkan bisa menjadi pelajaran hidup tersendiri. Oleh karena itu, para orang tua harus melatih mereka sejak dini. Ditambah lagi, belajar di rumah tidak akan ada bel yang menjadi pengingat ketika bergantinya jam pelajaran. Tak hanya itu, membuat jadwal belajar harian juga bisa membantu anak lebih terencana, sehingga proses belajar mengajar di rumah menjadi lebih efektif. Adapun tips yang ketiga yaitu waktu belajar yang disesuaikan. Walaupun belajar di rumah, bukan berarti para orang tua harus melakukan waktu yang sama ketika belajar di sekolah. Para orang tua harus menyesuaikannya dengan kondisi anak. Jangan pernah menargetkan anak untuk bisa menyelesaikan tugas dalam satu waktu. Sementara orang tua juga memiliki tugas lain yang harus dikerjakan. Sebaliknya, para orang tua harus menetapkan target yang harus dicapai oleh sang anak perharinya, sehingga anak akan terbebas dari stres dan irama belajar mengajar di rumah juga menjadi lebih efektif. Adapun yang terakhir adalah persiapkan dana khusus untuk kuota internet. Yang dinamakan belajar online, tentu rumah harus difasilitasi dengan kuota internet atau wifi, guna kelancaran proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, para orang tua harus menyisihkan sebagian dari anggaran rumah tangga bulanan untuk dana kuota internet atau wifi untuk sang anak. Karena tingkat penggunaan internet di rumah tentu akan semakin meningkat. Tak hanya belajar saja, hadirnya wifi bahkan juga bisa dimanfaatkan untuk orang tua yang diharuskan untuk belajar dari rumah. Akan tetapi, tentu para orang tua harus memperhatikan secara benar akses penggunaan internet. Jangan sampai hadirnya internet itu sendiri membuat anak menjadi kecanduan gadget. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Anissa Husman.
guru di sekolah tahfiz berbasis terapi Intan Elok Indonesia.